Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu wa ala murdin waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa secara daring dalam Matsama tahun ajaran 2020-2021. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah, guru-guru sekalian, dan yang kami sayangi adalah adik-adik sekalian peserta didik baru MAN 4 Sleman. Marilah kita mulai sama penjelasan untuk materi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, dan ukhuwah Watoniyah ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa walaupun secara daring ya, belum bisa tatap muka secara langsung bersama. Sebelumnya Bapak perkenalan dulu, nama Bapak adalah Satria Pradana. Di sini Bapak adalah guru sejarah kebudayaan Islam dan pelajaran fikih kelas 10, kelas 12 SKI, dan tahfidz kelas 11 dan kelas 10. Nah, Bapak di sini selaku koordinator agama di MAN 4 Sleman. Ini Bapak hari ini kita akan menjelaskan sedikit tentang ukhuwah Islamiyah. Nah, mungkin pada adik-adik sekalian, dari orang tua sekalian, orang tua peserta didik MAN 4 Sleman yang baru ini, nah, sebagian belum ada yang mengerti, dan juga sebagian sudah ada yang mengerti tentang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, dan Watoniyah. Nah, ini sebagai materi sama kita pada hari ini. Nah, baik, langsung saja. Kalau kita melihat ukhuwah, nah kita ukhuwah, kata ukhuwah dalam berarti bahasa adalah ukhuwatun. Ukhuwah adalah persaudaraan, jadi saling bersaudara. Ukhuwah. Nah, bisa kalau kita bercakap-cakap dengan saudara kita, akhi. Nah, akhi, ukhuwah. Nah, itu bersama. Akhi untuk satu orang, ukhuwah adalah lil jami untuk banyak orang atau bersama-sama. Ukhuwah. Nah, selanjutnya adalah Islamiyah. Nah, Islamiyah adalah kata sifat yang berarti berkenaan dengan Islam. Nah, Islam atau persaudaraan antara sama makhluk hidup sama manusia sama Islam. Tadi saudara sama manusia, kita adalah Islam. Ukhuwah Islamiyah. Nah, persaudaraan artinya adalah persaudaraan yang bersifat keislaman atau persaudaraan antar sesama pemeluk Islam. Jadi sebagai seorang muslim kita bersaudara, kita kerabat dekat, kita adalah saudara ya. Nah, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'du ba'dan. Nah, hadis seperti itu. Seorang mukmin dan mukmin yang lainnya adalah seperti bangunan. Ada bangunan, nah, yang ada pilarnya kanan dan kiri. Kalau bangunan itu satu pilarnya patah, satu pilarnya jatuh, maka akan runtuh. Kalau bangunan itu tidak ada pondasinya patah satu, hilang satu, maka akan miring samping dan tidak seimbang, tidak presisi, dan pasti akan runtuh. Makanya sama muslim kita bersaudara seperti bangunan itu. Nah, ukhuwah Islamiyah adalah sebuah konsep persaudaraan yang mengajarkan bahwa setiap muslim sejatinya adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Jadi latar belakang keturunannya, walaupun dia keturunannya dari manapun, dari Sabang sampai Merauke, dia sama muslim adalah kita saudara. Sama muslim kita adalah saling saudara. Tidak ada perpecahan, walaupun beda kulit, beda suku, ras, agama, kita semua adalah saudara. Pertalian dalam agama. Ukhuwah Islamiyah. Contohnya, kalau kita memberi salam kepada muslim lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita harus menjawab salamnya. Karena dalam salam itu ada doa. Ada doa dari muslim yang lainnya. Dari teman kita memberi salam kepada kita menjawab salam dengan doa. Assalamualaikum. Nah, salam atas kamu, warahmatullahi, dan rahmat Allah kepada kamu juga. Wabarakatuh, dan barakahnya Allah Subhanahu wa taala juga kepada kamu juga. Nah, kalau kita teman memberi salam kita jawab juga memberi salam dengan yang baik. Kita juga jawab dengan lengkap. Nah, karena itu adalah doa. Makanya beda dengan kata selamat pagi, beda. Selamat siang, malam juga beda.
Nah, salam ini adalah memberi doa kepada teman yang lain, kepada sama saudara muslim yang lainnya. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, terus juga kalau bersin, misalnya Hasim gitu misalnya, nah, Hasim bilangnya alhamdulillah. Akan dibalas lagi, yarhamhu kaumullah. Balas lagi, yahdikumullah. Nah, gitu. Allah merahmati kamu dan Allah memberikan kamu hidayah. Nah, karena itu nikmat, bersin itu nikmat. Nah, nikmat apa? Kotoran dalam hidung, kotoran dalam tubuh keluar semua oleh bersin. Itu kecepatannya sangat cepat, berapa kilometer per detik itu. Nah, kalau dihitung kalau secara matematik, ya betul ya. Nah, ada lagi, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina ukhwaikum. Nah, innamal mu'minuna ikhwatun itu dalam Al-Hujurat ayat 10, semuanya setiap mukmin itu adalah ikhwah, saudara. Semuanya bersaudara, satu sama lainnya adalah saudara. Tidak terpisahkan dalam agama kecuali kematian nanti. Di surga kan bertemu bersama-sama. Nah, itu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Semuanya orang ini adalah bersaudara. Sebenarnya adalah An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yakhdaluhu wa la yuslimuhu. Diriwayatkan dari Abu Umar, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Oleh sebab itu, jangan menzolimi dan meremehkannya, dan jangan pula menyakitinya ya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Nah, Ahmad, Bukhari dan Muslim. Ahmad, Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadis ini. Jadi setiap mukmin kita harus saling tolong menolong, saling menjaga perasaan, saling menghormati. Baik, adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati. Selanjutnya adalah ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Nah, basyar itu manusia, sedangkan ukhuwah adalah persaudaraan tadi, ukhuwah basyariyah. Persaudaraan sama manusia, manusia satu dengan manusia lainnya. Nah, ini tanpa mempertimbangkan agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, golongannya apa. Nah, itu basyariyah karena kita semua apa? Universal. Kita semua universal, kita semua adalah dari turunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam dan Hawa itu kita turunan semuanya sama. Sedunia ini kita sama-sama keturunan Nabi Adam dan Hawa. Adam dan Hawa pada saat itu manusia pertama di muka bumi ini yang melahirkan kita semua. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dibawa keturunan oleh Adam. Jadi di bawahnya Adam ada keturunan sampai bermiliar orang di muka bumi ini semuanya keturunannya Adam dan Hawa. Nah, sebagai manusia ada berjuta-juta, sebagainya banyak manusia itu karena semuanya keturunan Nabi Adam alaihissalam. Maka dari situ semua saudara. Nah, dalam Al-Quran Al-Hujurat juga disebutkan dalam surat ayat 13 Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Hujurat ayat 13. Terus juga dikuatkan dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Dia memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian. Allah tidak melihat dari rupa kita, baju kita, wajah kita, hiasan kita, makeup kita, enggak melihat, tapi Allah melihat dari hati kita. Bagaimana hatinya? Orang yang paling mulia dan orang yang paling takwa. Nah, walaupun kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agamanya apapun itu, kita jangan meremehkan mereka dan jangan juga menjauhi mereka. Kita semua keturunan Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana ketakwaan kita adalah itulah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makin takwa diri kita, makin dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun baju kita, bagaimanapun wajah kita, bentuk kita bagaimanapun, kalau kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita adalah orang yang paling dekat dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah ukhuwah basyariyah. Sama manusia, antara teman, antara tetangga, sahabat, semuanya itu kita adalah saudara, kita semua itu adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi jangan beda-bedakan. Bagaimanapun sifatnya orang seperti itu, sifatnya keras, sifatnya lemah lembut, sebagainya, bentuk kulitnya warnanya hitam, warna putih, warna coklat, kuning langsat, bagaimana semua warna kulit di dunia ini itu tidak ada bedanya, semuanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang bedakan adalah tadi apa? Sifat takwa kita. Makin tinggi takwa kita, makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Nah, dan selanjutnya adalah ukhuwah watoniyah. Nah, persaudaraan sama warga yang tinggal di wilayah yang sama. Waton adalah tanah air Indonesia ini. Jadi kita wajib mencintai Indonesia. Nah, kita bersaudara, watoniyah, satu negara, nah, satu tumpah darah, ada masalah di negara, kita semua bersama-sama menghadapi. Bukan menunjuk dia, bukan dia, bukan dia, dan bukan dia. Tapi kita bersama-sama. Kita bersama-sama dalam menjaga kedaulatan NKRI ini. Dari halal asing yang masuk ke Indonesia ini. Itu watoniyah. Seperti kampung halaman kita. Nah, jadi waton itu adalah bentuk kata sifat yang berarti adalah tanah air. Tanah air kita, watoniyah. Jadi kita sama-sama menjaga tanah air kita sama-sama menjaga Indonesia kita sama-sama menjaga dari hal asing atau buruk-buruk dampak negatif dari media asing apalagi. Nah, apalagi media-media ini yang sekarang merusak. Seperti kita main gadget, main HP. Orang-orang luar negeri buat gadget, buat HP, buat game aplikasi untuk merusak anak muda bangsa Indonesia ini. Mereka lalaikan pelajaran dan mereka terhanyut dalam gamenya. Beberapa banyak game. Nah, banyak game. Kalau juga ngerti beberapa game ya. Hafal mungkin teman-teman ada murid-murid sebelumnya, siswa manapun itu yang Bapak amati. Nah, rata-rata ya ada yang main game dan juga lalai. Nah, walaupun tidak semuanya ya, tidak semuanya seperti itu. Ada satu atau dua atau oknum yang bisa merusak masa depan kecerahan anak muda zaman sekarang. Itu sangat berbahaya. Waktu dihabiskan untuk main game. Ketika main game, sholat mikir game, mandi mikir game, makan mikir game, bahkan belajar pun tidak fokus, mikirin game. Nah, apalagi gamenya itu yang bersifat seperti kehidupan sehari-hari, wah itu bahaya. Nanti dia kemanapun dia akan mikir, dia berpikir bagaimana cara menang dari game ini, bagaimana triknya, bagaimana cara singkat supaya kita bisa menangkan game, hadiahnya apa. Walaupun itu sangat menyenangkan bagi dirinya, akan tapi mudorotnya lebih banyak bahayanya daripada keuntungannya. Nah, saudara sekalian, maka dari itu dari sekarang perbarui niat, tajridun niat, kita perbarui niat kita dalam menggapai masa depan dan kesuksesan kita nanti. Sekarang baru masuk di kelas 10, masih ada 3 tahun ke depan. Itu dipersiapkan untuk masa depan kalian. Ini bagaikan naik sebuah gunung. Ini adalah bukit kecil. Bukit kecil yang bisa mengatakan kalian apakah bisa naik ke atas gunung atau tidak. Dari kelas 10 kita ada fokus kita mau apa. Kita nanti lulus mau ngapain. Nah, kita fokus dengan pelajaran kita, fokus dengan gadang kita, fokus dengan skill kita, fokus dengan apapun itu yang kita bisa gapai dan akan kita gapai ke depannya. Baik, terima kasih adik-adik sekalian, Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Madrasah dan Bapak Ibu wali, peserta didik siswa MAN 4 Sleman. Demikian dari Bapak penjelasan tentang ukhuwah Islamiyah, watoniyah basyariyah. Nah, mudah-mudahan semuanya kita bisa berpikir kritis, kita bisa mengerti apa yang maksud hidup kita ini, ngapain di dunia ini. Nah, sebagai seorang muslim kita bersaudara, sebagai seorang muslim kita menjaga keutuhan Indonesia ini. Itulah kewajiban bagi kita semua. Baik, terima kasih. Sekian dari Bapak. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan dengan penyampaian Bapak ada yang salah,
Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.